Bab 167 Menggigit Douluo Dalus Soul Land 2. Juzi melepas pakaian Huo Yuhao yang sobek saat Keke mengawasinya dari jauh. Setelah itu, dia mengangkatnya dan menyandarkannya di pohon besar. Dia menggosok darah Huo Yuhao ke bagian tubuhnya yang tidak terluka. Juzi sudah bernafas dengan berat pada saat ini. Menipisnya energinya membuatnya sangat lelah, dan dia merasa dia bisa pingsan kapan saja. Namun, dia memantau detak jantung Huo Yuhao dengan cermat pada saat ini. Meskipun detak jantung Huo Yuhao sangat lambat, masih berdetak. Ini juga secuil harapan terakhirnya. Juzi menilai bahwa Huo Yuhao telah kehilangan hampir setengah dari darahnya karena luka-lukanya. Ini akan berakibat fatal bagi orang normal, tetapi dia juga bisa merasakan bahwa kekuatan hidup Huo Yuhao sangat kuat. Meskipun dia terluka parah, jantungnya masih berdetak kencang. Bagaimana kabarnya? Keke berjalan dan bertanya setelah kekuatan jiwanya dipulihkan oleh botol susu. Dia melewati botol susu untuk Juzi juga. Juzi tertawa pahit dan menjawab, "Aku tidak tahu. Orang normal seharusnya menyerah dalam cedera seperti itu. Tapi dia masih hidup. Saya sudah menjahit luka-lukanya, tetapi pecahan peluru itu masih belum keluar. Mari kita lihat apakah dia bisa bertahan hidup hari ini. Saya hanya takut dia akan menderita infeksi. Pecahan peluru itu harusnya najis. Namun, dia kehilangan banyak darah, semuanya tergantung padanya sekarang." Keke menanggalkan pakaian luarnya dan menutupi tubuh Huo Yuhao yang ternoda darah. Dia memandang Juzi dan tertawa getir, "Saudari Juzi, apakah Anda membayar dermawan Anda dengan tubuh Anda sendiri?" Juzi memerah, dan pipinya memerah. "Jangan bicara omong kosong. Darahnya memiliki kekuatan khusus yang sangat bermanfaat bagi tubuh seseorang. Saya mengembalikan darah yang menodai saya untuk menyembuhkan tubuhnya." Keke berjongkok dan menatap Huo Yuhao. Dia berkata, "Kita berdua berhutang nyawa padanya. Terutama aku. Jika saya tidak begitu ceroboh, dia tidak akan berada dalam kondisi ini." Juzi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana kamu bisa disalahkan? Kami berdua dalam bahaya. Saya bahkan tidak menyadari bahwa dia telah tiba. Tapi kamu benar, kami berhutang padanya nyawa kami." Keke fokus dan berdiri. Dia berkata, "Sister Juzi, istirahatlah. Aku akan melindungi kalian berdua." "Baiklah." Juzi menyetujui permintaannya dan duduk dekat dengan Huo Yuhao. Meskipun punggung Huo Yuhao berlumuran darah, dia tidak terluka di depan. Tidak ada sepotong lemak di tubuh Huo Yuhao yang berkembang dengan baik. Kerinduan Hong Chen telah diserap kembali ke dadanya juga. Jika bukan karena alat jiwa kelas 9 yang menghasilkan invincible barrier yang hampir 3 kali lebih kuat dari tubuhnya sendiri, mereka bertiga akan hancur berkeping-keping. Tubuh Huo Yuhao sedikit dingin, Juzi menggunakan tubuhnya untuk menghangatkannya. Ketika matanya terpejam, dia langsung tertidur. Namun, dia mengenakan ekspresi damai di wajahnya. Hanya satu pria yang memiliki tempat di hatinya sejak dia masih muda, ayahnya. Ayahnya telah mengisi masa kecilnya dengan kenangan yang luar biasa, tetapi tewas dalam perang. Saat ini, tanpa disadari orang lain telah memasuki hatinya. Meski terluka, Juzi merasa nyaman saat memeluknya. Seolah-olah dia telah menemukan tempat berlindung untuk bersembunyi dari semua cobaan dan kesengsaraannya. Setelah mendekati kematian, dia berada dalam kondisi pikiran yang aneh. Keadaan pikiran yang aneh ini juga sangat mendalam. Juzi benar. Jika luka Huo Yuhao menimpa orang lain, orang itu pasti sudah mati sekarang. Pecahan peluru itu bukan dari alat jiwa eksplorasi semua medan. Gelombang kejut yang kuat berhasil dicegah oleh Hong Chen's Blessing. Yang benar-benar merobek kulit dan ototnya adalah alat jiwa di tubuhnya yang pecah dalam ledakan itu. Hidupnya tergantung pada seutas benang saat ia dilindungi oleh berkat Hong Kong dan permaisuri es. Juzi benar ketika dia mencoba membatasi kehilangan darahnya. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa dia tidak ditakdirkan untuk mati begitu dia menstabilkan luka-lukanya.
Bagaimana Huo Yuhao, yang telah menyatu dengan kekuatan kehidupan yang sangat besar dari Life Gold, mati begitu mudah. Kekuatan dalam darahnya berasal dari kekuatan kehidupan Life Gold. Kekuatan hidup yang sangat besar ini tidak hanya di dalam darahnya, tetapi tersebar di seluruh tubuhnya, dari tulangnya ke organ-organ dalamnya. Kekuatan hidup Huo Yuhao mulai kembali saat dia sembuh. Kekuatan hidup yang sangat besar mulai merangsang sumsum tulangnya dan meningkatkan laju di mana ia menciptakan darah baru. Energinya perlahan dipulihkan, dan organ-organ dalamnya disembuhkan. Itu adalah perawatan dari dalam keluar. Keke tidak berani tidur. Meskipun dia kelelahan, dia harus bertahan untuk keselamatan mereka. Matahari di langit naik semakin tinggi. Sinar matahari yang hangat menyinari dan membuatnya agak kabur. Setelah menggigit sedikit makanan, dia memulihkan energinya dan mengusir beberapa binatang buas yang tidak memiliki kultivasi tinggi. Dia juga datang untuk memeriksa Huo Yuhao dan Zhu Zi dari waktu ke waktu. Dia menemukan bahwa tubuh Huo Yuhao perlahan-lahan menjadi semakin panas, seolah-olah dia menderita demam. Namun, suhunya masih dalam kisaran yang dapat diterima. Denyut nadinya juga tidak lemah. Keke benar-benar tidak mengerti tentang penyembuhan. Dia tidak tahu harus berbuat apa, dan karena itu hanya bisa menunggu. Keke berada di ambang kehancuran ketika Zhu Zi terbangun dari tidurnya. Meskipun kekuatan jiwanya telah pulih, energi mentalnya hampir habis karena dia harus waspada terhadap binatang buas sepanjang waktu. Keke, istirahatlah. Biarkan aku mengambil alih untukmu, kata Zhu Zi kepada Keke, yang sekarang sudah dikepalai kekacauan. Keke berdiri dan bergegas menghampiri mereka, bertanya, bagaimana keadaannya? Zhu Zi mengerutkan alisnya dan mengungkapkan tatapan tertegun di matanya. Denyut nadinya bersemangat, dan tidak selemah sebelumnya. Meskipun suhu tubuhnya lebih tinggi dari rata-rata, itu tidak terlalu tinggi. Napasnya juga stabil. Dia bahkan tidak terlihat terluka parah. Keke menatap Zhu Zi dengan linglung. Apakah kamu mengatakan dia dalam kondisi yang jauh lebih baik sekarang? Zhu Zi mengangguk, luar biasa. Bagaimana ini mungkin? Dia kehilangan hampir setengah darahnya, dan bahkan mengalami luka kritis. Masih ada pecahan peluru di tubuhnya. Namun, denyut nadinya berdetak normal. Baru 10-12 jam. Keke berkata, lihatlah punggungnya. Zhu Zi dan Keke dengan hati-hati menempatkan Huo Yuhao di atas selimut yang mereka berangkat. Dia juga berganti pakaian bersih sebelum melepas pakaian luar yang Keke pakai di Huo Yuhao. Potongan-potongan pecahan peluru masih sangat mengerikan, seolah-olah Huo Yuhao menumbuhkan paku di punggungnya. Namun, Zhu Zi dan Keke lebih terkejut karena tidak ada luka yang terinfeksi. Meskipun Zhu Zi telah mengoleskan obat padanya, itu hanya obat untuk perawatan luka umum. Apakah dia manusia? Keke tidak bisa tidak bertanya. Zhu Zi tertawa getir. Aku memikirkan sebuah kutipan. Shrek hanya menerima monster, dan bukan orang biasa. Sepertinya dia benar-benar monster. Bahkan binatang buas tidak bisa dibandingkan dengan kemampuan penyembuhan dirinya sendiri. Keke bertanya, haruskah kita menghapus pecahan peluru itu? Zhu Zi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, mari kita biarkan dia memulihkan lebih banyak. Dengan kecepatan penyembuhannya saat ini, dia harus segera bangun. Kita bisa membantunya mengeluarkan pecahan peluru itu. Ketika mereka berbicara sampai di sini, mereka berdua saling memandang sebelum menghela nafas lega. Zhu Zi berkata, sepertinya kita harus menghabiskan malam di sini. Keke, tunggu sebentar. Mari kita mendirikan tenda untuk mencegah angin dan hujan. Gunung-gunung juga akan lebih dingin di malam hari. Mari bergiliran berjaga-jaga di malam hari. Keke ragu-ragu untuk sementara waktu. Tenda itu untuk satu orang. Jadi aku akan menemaninya di satu tenda. Zhu Zi membentak, aku bahkan tidak peduli ketika aku mencoba menyelamatkannya sekarang. Apa yang kamu takutkan? Selanjutnya, kita juga bisa mengawasinya dari jarak dekat. Jangan khawatir,
Saya tidak akan mengungkapkan ini kepada siapapun. Kamu juga harus merahasiakan ini untukku. Keke memandangnya dan menjawab setelah beberapa saat, baiklah, aku akan menganggapnya seolah dia adalah adik laki-lakiku. Juzi tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia juga tidak semudah itu. Keduanya efisien. Setelah Juzi beristirahat 10 hingga 12 jam, tubuhnya sudah pulih. Setelah dia mendirikan tenda, Keke masuk ke dalam bersama Huo Yuhao dan berbaring di sampingnya. Dia sangat kelelahan sehingga dia pingsan seketika. Juzi adalah orang yang bertugas jaga sekarang. Dia merasa jauh lebih baik sekarang. Dia menyesuaikan garis pertahanan alat jiwanya sebelum menambahkan beberapa item kimia yang memiliki efek mengusir binatang buas. Juzi menemukan bahwa tubuhnya terasa jauh lebih baik dan bahkan lebih bersemangat. Bukan hanya kelelahannya hilang, tapi dia juga dipenuhi energi. Bahkan kekuatan jiwanya tampaknya telah ditingkatkan. Juzi tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah itu hadiahnya karena bersikap baik. Itulah tepatnya. Kekuatan hidup Gold Life membantu Huo Yuhao menyembuhkan. Ada juga beberapa aliran eksternal dari aura kehidupan yang sangat besar ketika Juzi ternoda oleh beberapa darah segar Huo Yuhao. Ini memungkinkan aura emas kehidupan menyehatkan tubuhnya dan membuatnya merasa lebih segar. Keke juga mungkin mendapat manfaat saat dia berbaring di samping Huo Yuhao sekarang. Langit perlahan mulai gelap. Juzi duduk di depan tenda dan memperhatikan sekelilingnya. Emosinya mulai naik ketika dia duduk di sana bertugas jaga. Ayah, apakah dia reinkarnasi Anda, dikirim ke sini untuk mengurangi rasa sakit saya? Juzi sedikit menghela nafas. Dia selalu menyembunyikan pikiran batiniahnya dengan tampang polosnya. Namun, dia sebenarnya seseorang yang sedingin es. Dia hanya memikirkan balas dendam. Untuk ini, dia tidak keberatan menjadi Sok dan menjadi seorang wanita muda yang tidak akan ada yang waspada. Dia sadar bahwa Zimu selalu mengejarnya. Namun, dia tidak memberinya jawaban langsung selama ini karena rencananya tidak memungkinkan dia untuk berkencan. Dia punya tujuan, dan tujuan ini adalah bagian penting dari rencananya untuk membalas dendam. Namun, ketenangan di hatinya berubah ketika dia mencicipi masakan Huo Yuhao. Itu adalah perubahan yang membuatnya panik di dalam. Juzi tidak pernah menyangka akan makan sesuatu yang lezat seperti masakan ayahnya. Tapi Huo Yuhao berhasil menyiapkan makanan yang menyerupai masakan ayahnya. Jantungnya yang dingin terbuka sedikit pada saat itu. Dia anak yatim, seperti dia. Dia tidak memiliki kerinduan lain dalam hidupnya. Itu adalah balas dendam yang membuatnya terus maju. Namun, penampilannya menyebabkan perubahan dalam hatinya. Cita-citanya tidak berubah, tetapi seseorang telah berhasil masuk ke dalam hatinya. Mungkinkah dia masih tidak terganggu oleh segalanya dan menghadapi masa depannya dengan sikap tenang dengan orang ini di sekitarnya? Juzi tidak tahu. Dia tidak tahu sama sekali. Huo Yuhao, mengapa kamu harus datang ke duniaku? Juzi menghela nafas. Ketika Huo Yuhao bangun dari tidurnya, itu sudah terang lagi. Aku hidup. Itulah pikiran pertamanya. Dia secara tidak sadar memulai sirkulasi kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwanya telah dipulihkan, tetapi sirkulasi itu tidak terlalu mulus. Lorong dan punggungnya dipenuhi dengan rasa sakit yang menusuk. Dia mengerang sedikit dan membuka matanya. Hal pertama yang dilihatnya adalah wajah cantik. Kulit halus dan lembut di wajah itu memberi perasaan menyegarkan meskipun tenda agak redup. Dia belum pernah melihat kecantikan yang begitu menyegarkan. Matanya terpejam ketika dia berbaring di sampingnya. Huo Yuhao segera menyadari bahwa dia tidak mengenakan apapun kecuali selimut. Juzi, bisik Huo Yuhao. Juzi tersentak bangun. Dia baru saja tertidur setelah Keke mengambil alih tugas jaganya. Mata besarnya terbuka, dan bulu matanya terangkat. Huo Yuhao agak terhanyut oleh penampilannya. Kamu sudah bangun? Tanya Juzi, terkejut. Huo Yuhao mencoba menopang dirinya sendiri, tetapi dia merasakan sakit yang hebat di punggungnya. Dia mengerang,
dan berbaring. "Jangan bergerak, luka-lukamu sangat serius," kata Zhu Zi buru-buru. "Apa yang terjadi padaku?" tanya Huo Yuhao. Zhu Zi menceritakan apa yang terjadi setelah ledakan, kecuali bagian di mana dia membawanya telanjang. "Ledakan itu terlalu kuat. Alat jiwa keke memang sangat kuat." Huo Yuhao tertawa getir. Zhu Zi berkata, "Keke telah menderita kerugian besar kali ini. Alat jiwanya membutuhkan waktu 2 tahun untuk membuat dan berkumpul, dengan susunan formasi mereka bergabung bersama. Mereka juga sangat berharga. Bagaimana bisa ledakannya tidak kuat? Tidak ada orang lain yang sanggup melakukan itu. Jumlah sumber daya yang terbuang terlalu banyak." Huo Yuhao bertanya, "Bagaimana keadaan saya sekarang? Pecahan peluru di punggungku harus dihapus pada akhirnya." Zhu Zi berkata, "Aku takut kamu kehilangan banyak darah dan tidak berani bertindak sembarangan. Jika Anda pikir Anda baik-baik saja sekarang, saya akan membantu Anda menghapus pecahan peluru. Namun, Anda harus melakukannya perlahan di awal. Cobalah untuk meminimalkan kehilangan darah Anda. Lagi pula, kamu terluka parah." "Aku baik-baik saja." Huo Yuhao telah merasakan kondisi tubuhnya sendiri sebelumnya. Terlepas dari beberapa penyumbatan di lorong-lorongnya, dia tidak terlalu kesulitan. Zhu Zi menatapnya seolah dia orang aneh, lalu mengangguk sedikit. Dia berkata, "Baiklah, saya akan mulai kalau begitu. Ini akan menyakitkan, tetapi Anda harus menanggung rasa sakitnya." Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, "Ayo." Rasa sakit seperti apa yang tidak pernah dia alami sebelumnya? Rasa sakit, bagaimana bisa dibandingkan dengan perpaduan kerangka Ice Jade Empress Scorpion? Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan penggabungannya dengan Dark Golden Terror Claws? Zhu Zi sangat berhati-hati dengan tindakannya. Dia tidak menarik pecahan peluru itu dengan paksa. Dia mengambil pisau ukiran oranye merah dan perlahan membuka luka-lukanya. Setelah itu, dia mencoba mencabut serpihan pecahan peluru. Dia segera menemukan bahwa itu jauh lebih santai membantu Huo Yuhao merawat luka-lukanya ketika dia bangun. Ketika dia membantu Huo Yuhao untuk mencabut pecahan peluru pertama, dia segera menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyegel pembuluh darah di lokasi itu. Setelah dia menjahit lukanya, Huo Yuhao melonggarkan kendali atas lokasi itu dan menghentikan pendarahan. Zhu Zi berhasil menghapus sebagian besar pecahan peluru dengan cepat saat mereka bekerja bersama. Beristirahat sebentar, Huo Yuhao mengambil handuk bersih dari alat jiwa berjenis penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Zhu Zi. Dahi Zhu Zi sudah penuh dengan keringat. Dia mengeluarkan aroma yang sangat khas dari seorang wanita muda. Zhu Zi tidak bisa menahan tawa. "Tekadmu terlalu menakutkan. Saya tidak berpikir menjadikan Anda lawan saya di masa depan adalah hal yang baik. Kamu baik-baik saja, tapi akulah yang tidak apa-apa." Huo Yuhao harus menanggung banyak rasa sakit karena banyak potongan pecahan peluru yang diambil dari tubuhnya. Namun, dia tampak baik-baik saja padanya. Dia tidak pernah berteriak. Zhu Zi bahkan lebih terkesan dengannya di antara campuran emosi yang dia rasakan. Zhu Zi berkata, "Meskipun kemauanmu kuat, luka-lukamu masih akan membutuhkan waktu untuk disembuhkan. Tidur sebentar lagi. Saya juga perlu istirahat. Ketika energi saya pulih, saya akan membantu Anda menghilangkan sisa pecahan peluru." Ketika dia berbicara, dia melirik potongan pecahan peluru terbesar. Potongan pecahan peluru ini berbentuk segitiga, dan dekat dengan hati Huo Yuhao di bawah bahu kirinya. Ototnya sangat dalam. Zhu Zi tidak yakin bagaimana menanganinya. Dia tidak bisa menggunakan pisau ukiran untuk memandu bagian pecahan peluru, dia harus mencabutnya secara langsung. Huo Yuhao mengangguk dan menutup matanya. Teknik misterius surga terus beredar. Itu memiliki efek penyembuhan yang baik, dan luka-lukanya perlahan sembuh dengan bantuannya. Huo Yuhao juga berhasil membuka blokir beberapa lorongnya, dan tubuhnya mulai pulih dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Setelah beristirahat selama 2 jam, Zhu Zi membantu Huo Yuhao melepas potongan-potongan pecahan peluru yang tersisa.
Segera, sebagian besar pecahan peluru telah dihilangkan, dengan pengecualian satu keping terakhir. Juzi menatap Huo Yuhao dan bahkan lebih terkesan dengannya. Dahinya juga berkeringat, tapi dia masih tersenyum. Dia belum pernah melihat seseorang yang setegas dia. Beristirahatlah sebentar sebelum bagian terakhir, kata Juzi padanya. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, karena ini adalah bagian terakhir, mari kita keluarkan. Saya juga ingin bersantai, kalau tidak saya akan terus memikirkannya. Jangan khawatir, saya bisa menerimanya. Lebih baik menderita sekarang daripada nanti. Bagian ini memotong setidaknya 3 dari lorong-lorongnya. Meskipun itu bukan jalan utama, itu sangat mempengaruhi sirkulasi teknik surga misterius. Selain itu, luka itu membuatnya sangat sakit jika dia bergerak sedikit. Juzi ragu-ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya saat dia menggertakkan giginya. Bagian ini dalam. Jika terlalu menyakitkan, gigit saja lenganku. Saat dia berbicara, dia menarik lengan baju yang menutupi lengan kirinya dan mengulurkan lengan rampingnya di depan Huo Yuhao. Huo Yuhao hanya meraih pergelangan tangannya setelah ragu-ragu sejenak. Pergelangan tangannya lembut dan lembut. Proyeksi The Rayman of Light tidak diragukan lagi adalah kecantikan paling menggairahkan yang pernah dilihat Huo Yuhao, tetapi Juzi memiliki corak terbaik. Meskipun dia tidak secantik proyeksi Rayman of Light, dan bahkan sedikit lebih rendah dari Jiang Nanan, dia masih cantik seperti Ma Xiaotao. Ma Xiaotao memiliki figur terbaik, sementara Juzi memiliki corak terbaik. Ada rasa kelembutan saat dia merasakan kulitnya yang lembut. Perasaan yang tak terlukiskan. Aku akan memulai. Juzi tidak tahu bahwa hati Huo Yuhao sedikit berkibar. Tangan kanannya memegangi bagian serpihan pecahan peluru yang terbuka, dan dia tampak gugup. Huo Yuhao sedikit mengangguk dan mengendurkan otot punggungnya. Akan lebih mudah jika dia tidak tegang. Juzi menarik napas dalam-dalam dan memasukkan tangan kirinya ke dalam mulut Huo Yuhao. Kau telah menyelamatkan hidupku. Biarkan aku menanggung rasa sakit ini bersamamu. Dia berteriak lembut, dan mengambil sepotong pecahan peluru dengan paksa. Darah segar keluar saat pecahan peluru ditarik keluar. Seluruh tubuh Huo Yuhao menegang, dan dia menggigit lengan Juzi di bawah rasa sakit yang hebat. Ketika dia pertama kali bertemu dengannya, Huo Yuhao tidak berharap bahwa keinginannya untuk menggigit kulit halus Juzi akan terpenuhi dalam keadaan ini. Terengah-engah, Juzi menekankan handuk bersih ke luka Huo Yuhao. Dibandingkan dengan rasa sakit yang dia rasakan di hatinya, rasa sakit di tangannya tidak ada apa-apanya. Dia benar-benar merasa seperti akan membiarkan Huo Yuhao mati. Meskipun enggan melakukannya, Huo Yuhao berhenti menggigit tangannya. Bekas gigitan tertinggal di belakang, bersama dengan beberapa kemerahan di kulitnya, tetapi hanya beberapa kemerahan karena kulit tidak menusuk. Juzi menarik lengannya dan mulai berbicara dengan cepat, cepat tutup pembuluh darahmu. Bagaimana perasaanmu? Apakah lorong Anda rusak? Huo Yuhao berbicara sambil mengedarkan kekuatan jiwanya, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Saya bisa menggunakan kekuatan jiwa saya untuk pulih. Namun, beberapa lorong benar-benar rusak, dan saya perlu waktu untuk menyembuhkannya. Juzi menghela nafas lega. Itu bagus. Setidaknya itu tidak terlalu serius. Anda entah bagaimana berhasil menyeret diri Anda kembali dari kematian, Anda aneh. Hanya butuh Anda sehari dan malam untuk pulih sejauh ini dari cedera kritis Anda. Huo Yuhao tertawa getir. Jangan memujiku seperti itu ketika aku dalam kesakitan yang tak tertahankan. Juzi tertawa. Rasa sakit. Saya tidak tahu dari ekspresimu. Huo Yuhao segera menunjukkan ekspresi berlebihan. Saya mentolerir rasa sakit. Pikirkan tentang itu. Seluruh punggung saya dijahit sekarang. Kenapa aku tidak merasakan sakit? Juzi bergidik sedikit. Betul. Punggung Huo Yuhao hampir seluruhnya penuh dengan jahitan. Dengan sedikit lebih dari 100 luka, punggungnya hampir seluruhnya tertutup jahitan sekarang. Hal yang sama untuk kakinya,
benar-benar hanya seluruh tubuhnya yang tampaknya telah dirusak oleh cedera. Hanya beberapa bagian yang tidak membawa alat jiwa muncul jauh lebih baik. Huo Yuhao tersenyum ketika Zhu Zi terdiam. Aku baik-baik saja sebenarnya. Saya telah mengalami hal-hal yang lebih menyakitkan daripada ini sebelumnya. Mari kita tinggalkan barisan gunung setelah saya istirahat sebentar. Alat jiwa eksplorasi semua medan telah dihancurkan, jadi kami harus mengakhiri percobaan kami di sini. Bagaimana dengan Anda? Apakah tangan Anda kesakitan karena gigitan saya? Zhu Zi menukas, apakah aku begitu lemah bagimu? Huo Yuhao terkekeh, ya. Sepertinya kulitmu akan sobek saat aku menyentuhnya. Wajah Zhu Zi memerah. Dia mengambil jeruk keprok ke dalam mulutnya, pergi dan istirahat. Saya akan meninggalkan Anda untuk itu. Ketika dia berbicara, dia melarikan diri dari tenda. Kesenjangan usia antara dia dan Huo Yuhao tampak tidak ada ketika berhadapan dengan kedewasaannya yang melebihi norma untuk usianya. Aroma yang tersisa meninggalkan Huo Yuhao dalam kondisi kesurupan, tetapi dia segera pulih darinya. Hatinya sudah ditempati oleh orang lain. Meskipun Zhu Zi adalah kecantikan yang menarik dan mempesona, dia pasti tidak bisa dibandingkan dengan proyeksi Rayman of Light yang begitu mendalam tercetak di hatinya. Dengan pecahan-pecahan peluru yang dihapus dari punggungnya, dan periode istirahat, dia bisa menopang dirinya sendiri.